Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Juga para santri Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, barokahnya, dan segenap nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, dari sini saya mendoakan kepada para jamaah semua, kaum muslimin wal muslimat semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, dan anak-anakku santri Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita bersama dari wabah corona yang sampai saat ini masih cukup memprihatinkan. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah terpapar keganasan virus ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah karena asbab virus ini diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah hendak menguji kita semua. Wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu atau sedikit, minal khaufi, berupa rasa takut. Jadi kita semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah minal khaufi, dengan adanya rasa takut. Rasa takut terhadap apa? Tentu kita semua memiliki rasa takut. Hanya saja kita perlu memanage rasa takut yang ada dalam hati kita ini, sehingga rasa takut yang ada di dalam hati kita ini tidak membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan. Rasa takut yang paling tinggi, rasa takut yang paling besar adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa takut-takut yang lainnya adalah takut yang sewajarnya, yang tidak sampai menjatuhkan kita kepada syirik. Contoh ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah corona. Banyak di antara kita semua, bahkan hampir semua penduduk dunia ini dicekam rasa takut, rasa khawatir jangan-jangan akan tertimpa itu semua. Maka menyikapi khauf yang sedang terjadi saat ini, khauf atau rasa takut yang sedang melanda dunia saat ini, maka kita perlu
menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita perlu bertawakal kepada Allah. Kita perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari wabah ini. Jadi ketakutan kita ya, terhadap adanya pandemi corona ini harus membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus membuat kita mengamalkan apa yang sudah disyariatkan oleh Islam, mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maka insya Allah dengan ikhtiar menjaga diri kita, menjaga badan kita, menjaga keluarga kita, dengan melakukan pola hidup bersih, insya Allah kita akan terhindar dari wabah ini. Dengan memperbanyak wudhu. Jadi kami sampaikan ya, khususnya pada diri saya sendiri, juga kepada para jamaah sekalian, menyikapi pandemi ini, marilah kita sikapi dengan budaya hidup bersih, kemudian banyak berwudhu, kemudian kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Jadi karena adanya ketakutan kita terhadap adanya pandemi ini, maka kita harus melakukan ikhtiar lahir dan batin untuk bisa selamat dari ini semua. Apa ikhtiar lahir? Ikhtiar lahir adalah mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh instansi terkait. Bagaimana kita harus berpola hidup sehat. Itu adalah ikhtiar lahir. Kemudian ikhtiar batin, kita banyak berzikir, kita banyak wirid, kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari pandemi ini. Itu ujian Allah, contoh ujian Allah berupa khauf. Mudah-mudahan khauf, ketakutan, tidak menyebabkan kita menjadi syirik. Perlu kita contohkan ketakutan seperti apa yang menjatuhkan pada seorang pada syirik. Misalnya orang terjebak rasa takut terhadap sesuatu. Kemudian ketakutan dia terhadap sesuatu itu menyebabkan dia memuja sesuatu itu. Dia mengagung-agungkan sesuatu itu. Maka ketakutannya dia terhadap sesuatu itu akan menjatuhkannya kepada syirik. Itu khauf. Kemudian ujian Allah yang kedua, wal ju'. Ju' adalah rasa lapar. Kadangkala di antara kita semua menghadapi ujian berupa rasa lapar. Ketika terjadi pada suatu negara atau suatu daerah keadaan yang kemudian dalam istilah Jawa disebut paceklik, kekurangan pangan, maka dalam situasi seperti itu berarti turunlah suatu ujian Allah berupa ju', rasa lapar. Maka jangan sampai ujian Allah berupa rasa lapar ini menyebabkan kita menjadi kufur. Karena banyak sekali saudara-saudara, mungkin beberapa kejadian di beberapa tempat, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, dengan kemiskinan, kekurangan harta. Nah, ini menyebabkan dia jadi kufur. Seperti apa? Ketika dia diuji dengan rasa lapar, kemudian ada iming-iming dari orang yang mengiming-imingi dia harta, mengiming-imingi dia makanan yang cukup, kemudian dia disuruh untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengikuti orang itu dengan meninggalkan agama Allah ini, maka jatuhlah ia kepada kufur. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Maka dalam keadaan apapun, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapar, kita harus tetap dekat kepada Allah, kita harus tetap cinta kepada Allah, kita harus tetap merengkuh dan memeluk dinul Islam atau agama Allah ini. Karena inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Dan kekurangan harta dan jiwa. Ada kalanya orang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, kemiskinan. Kemiskinan itu ada kala menyebabkan orang itu jauh dari Allah, menyebabkan orang silau ya, dengan harta. Ketika ada orang yang mengiming-imingi dia harta, orang yang sedang jatuh miskin,
ada yang mengiming-imingi harta, mengiming-imingi kedudukan, mengiming-imingi jabatan. Maka kalau imannya lemah, dia akan mengikuti apa yang diiming-imingkan itu. Naudzubillah min dzalik. Meskipun kita dalam keadaan takut, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kekurangan harta, dalam keadaan kekurangan jiwa, dalam keadaan kekurangan buah-buahan, insya Allah kita tetap teguh dalam iman, dan jangan sampai kita menjadi orang yang kufur karena adanya peristiwa-peristiwa ini. Kemudian yang selanjutnya, di penghujung ayat itu Allah menegaskan wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa sabar itu? Itu perlu kita kaji lebih dalam lagi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Di sini Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan ya, terkait dengan masalah sabar. Ada suatu hadis ya, wa fil hadisi sahih, dan di dalam hadis sahih disebutkan as-sabru diyaun. As-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Apa maksudnya? Mengapa kemudian di sini disebut sabar itu adalah cahaya? Orang itu kalau sabar menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu kesulitan, menghadapi suatu ujian, menghadapi ketakutan, menghadapi kelaparan, menghadapi masalah, dan di dalam jiwanya, di dalam hatinya tertanam kesabaran, maka akan ada cahaya. Seperti apa? Dia tidak akan gelap mata. Dia tetap bisa berpikir jernih. Dia tetap bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Meskipun dia dihimpit suatu permasalahan yang teramat sulit, permasalahan yang teramat rumit, namun ketika sabar itu tertanam di dalam jiwanya, maka dia tetap akan bisa berpikir jernih, bisa terang hatinya, dan bisa menyelesaikan masalah itu. Itu yang disebut as-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Kemudian walil Bukhari wa Muslim, dan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim marfu'an, hadis ini marfu', artinya sampai pada Rasulullah, ma'u'tiya ahadun ato'an, tidak diberilah seorang hamba, seorang ato'an suatu pemberian, khairan yang lebih baik, wa ausa'a dan yang lebih luas, minas sobri, selain daripada sabar. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan bahwa sabar itu adalah anugerah yang sangat baik dan anugerah yang sangat luas. Maka beruntunglah ketika Allah menanamkan kesabaran dalam hati kita. Karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika ada seorang yang dianugerahkan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya kesabaran, maka itu adalah anugerah yang sangat baik, anugerah yang sangat luas. Tidak ada yang lebih luas daripada anugerah itu. Kemudian disebutkan lagi wa qala Aliyun radhiyallahu anhu. Kemudian ini Ali mengatakan inna sabro, sesungguhnya sabar itu minal iman, termasuk bagian dari iman. Bimanzilatir ro'si minal jazati, dengan menempati kedudukan atau posisi kepala daripada suatu jasad. Summa rafa'ah sautahu, kemudian Ali mengangkat suaranya, artinya meninggikan suaranya. Faqala, lalu Ali berkata, ala ketahuilah olehmu, innahu, sesungguhnya, la imana liman la sobarolahu. La imana liman la sobarolahu. Apa artinya? Tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada kesabaran dalam dirinya. Nah, pentingnya sabar. Mengapa tidak sempurna iman seorang ketika dia tidak ada kesabaran di dalam dirinya? Karena segala perkara dalam kehidupan ini, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan syariat ini perlu dijalani, perlu dilalui, perlu dilewati, perlu dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Maka ketika tidak tertanam di dalam jiwa seseorang, ketika tidak tertanam di dalam hati seseorang kesabaran, maka tidak akan sempurna iman. Imannya lemah, imannya rapuh, sehingga sesuatu yang lemah, sesuatu yang rapuh itu akan mudah jatuh. Ketika berjalan sempoyongan, kemudian nanti akan jatuh. Maka ketika tertanam di dalam diri seorang itu kesabaran, maka akan tegak imannya.
akan sempurna imannya, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Ibarat tertepak angin yang begitu kencangnya, tetap tegak berdiri dan tidak akan goyah sedikit pun. Itulah kesempurnaan iman. Pentingnya kesabaran di dalam iman itu. Itu menurut pendapat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan di sini, wa'lam dan ketahuilah olehmu, inna sobro, bahwa sungguhnya sabar itu salah satu aqsamin, ada 3 macam. Ya, dari sini jelaskan sabar ada 3 macam. Apa itu? Sobrun alama amarullah bihi. Kita bersabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi di dalam hidup ini, di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah. Karena esensi dari din yang kita rengkuh ini, yang kita peluk ini, di dalam agama kita ada perintah, ada pula larangan. Maka perintah-perintah Allah itu kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Misalnya bagaimana? Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu. Setiap hari pada waktu subuh, adzan subuh berkumandang, kita harus bangun dan laksanakan sholat subuh. Waktu zuhur kita zuhur, waktu asar kita asar, maghrib. Kemudian waktu isya kita isya. Itulah rutinitas dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita senantiasa sholat. Makanya perlu kesabaran di sini. Orang yang sabar tetap teguh di dalam sholatnya, maka dia akan senantiasa melaksanakannya dengan baik sepanjang hidupnya. Jadi butuh kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang tidak ada kesabaran di dalam dirinya, maka dia tidak akan sanggup menjalani perintah Allah ini. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya sholat, jadi dalam suatu firman Allah yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sholat itu digandengkan dengan sabar. Wasta'inu, minta tolonglah kalian, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan sholat. Di sini sama sabar, sholat itu digandengkan, diurutkan. Mengapa? Menjalankan ibadah sholat itu butuh kesabaran. Maka kemudian disebutkan, fa innaha lakabiratun illa 'alal khoshin. Melaksanakan hal yang dijelaskan, diperintahkan oleh Allah sebelumnya ini, ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat itu tidak mudah. Lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khoshin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah bukti bahwa orang itu sanggup untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka kita pun berjihad dengan penuh kesabaran, dengan semangat kejuangan yang tinggi. Ketika ada perintah dari Allah untuk thalabul ilmi, maka kita pun tetap dalam keadaan dan situasi seperti apapun tetap thalabul ilmi. Wabil khususan kepada para santri pondok pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bambang Lipuro. Meskipun situasi saat ini kita sedang dilanda COVID-19, namun semangat dari adik-adik semua dalam thalabul ilmi itu jangan surut. Meskipun melalui channel YouTube Allah masih mempertemukan kita, meskipun melalui channel YouTube kita masih bisa transfer of knowledge, kita masih bisa belajar, maka saya pesankan pada para santri sekalian dimanapun Anda berada, tetap rajin-rajinlah kalian belajar. Di rumah, di sela-sela kesibukan kalian membantu orang tua, membersamai ayah bunda, tetaplah kalian belajar, tetaplah kalian mengkaji, karena disitulah esensi dan tujuan kalian sebagai seorang tulak atau sebagai seorang pencari ilmu. Dan insya Allah ketika kalian sudah terus menerus dalam hidup kita ini, long life education ya istilahnya, dalam perjalanan hidup kita ini kita terus belajar, insya Allah kalian akan menemukan suatu hikmah yang besar dalam kehidupan kalian.
Ada waktunya nanti kalian akan merasakan betapa berharganya ilmu. Maka pada masa-masa muda kalian ini, gunakan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Jangan kendor, jangan menyerah, dan jangan ada lemah sedikit pun, meskipun kita sedang dilanda suatu wabah yang harus membuat kita berhati-hati. Itulah pentingnya bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, wasobrun amma naha anhu, dan bersabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa din ini, agama ini isinya perintah dan larangan. Kita hidup ini, ya, kita beramal, kita berbuat, ada larangan-larangan dari Allah. Maka apa yang dilarang oleh Allah ini, apa yang diharamkan oleh Allah, ya harus kita jauhi dengan penuh kesabaran. Kita tahan nafsu kita tahan hasrat kita. Mungkin ada di dalam diri kita masing-masing hasrat untuk menikmati sesuatu, namun sesuatu itu dilarang oleh Allah, maka kita tahan, kita menjalankan ini, karena ini adalah sebuah kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mengharamkan sesuatu pasti ada gantinya. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang sesuatu itu mungkin enak, nikmat, namun tidak ada penggantinya, nggak ada. Ketika Allah mengharamkan zina, maka Allah menghalalkan nikah. Ya. Ketika Allah mengharamkan babi, Allah menghalalkan sapi, menghalalkan kambing, menghalalkan binatang-binatang yang lain. Itu yang harus kita pahami, ya. Kita harus paham. Kemudian yang terakhir, wasobrun alama qaddarahullah minal masoib. Kita bersabar atas apa yang ditakdirkan Allah di antara musibah-musibah. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika itu sudah terjadi, berarti itu terjadi atas izin Allah. Ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita pun harus bersabar menghadapi. Insya Allah, ketika kita sedang ditimpa suatu musibah, bencana dan sebagainya, kita jalani dengan sabar. Dan kesabaran itu akan dibersamai oleh Allah. Karena di banyak ayatnya Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Artinya orang-orang yang bersabar dalam menjalani hidup ini, orang-orang yang bersabar dalam menjalani musibah yang terjadi, kemudian kemalangan apapun, kesulitan. Ketika kita sedang ditimpa kesulitan, kita bersabar. Ketika kita sedang ditimpa musibah, kita bersabar. Maka kesabaran kita ini akan dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Maka jangan kita berkecil hati, jangan kita khawatir, jangan kita bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketika Anda semua sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup, jangan berputus asa. Karena sungguhnya Anda sedang dibersamai oleh Allah. Ketika Anda sedang diuji oleh Allah dengan suatu kesulitan, suatu peristiwa, suatu kemiskinan dan sebagainya, kita sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa bersabar. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan suatu hal yang sangat menarik, ya, untuk dijelaskan. Ini adalah suatu sabda Nabi, sehingga ketika kita mendapat ujian yang berat, musibah dan lain sebagainya, jangan kemudian kita berkecil hati. Kita sedang ditimpa sakit dan sebagainya, jangan buat kita kecil hati. Karena di sini waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna azzamal jaza ma'a azzamal ba. Sesungguhnya di dalam besarnya pahala itu beriringan dengan besarnya ujian. Jadi kalau semakin besar ujian yang kita lalui, semakin besar kesulitan kita, insya Allah pahala yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Maka ketika saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ditimpa suatu kesulitan, ditimpa suatu kemalangan, ditimpa suatu sakit,
dan itu sangat berat. Percayalah bahwa pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudaraku semua sangat sangat besar. Kemudian di sini juga Ibnu Taimiyah ya, mengatakan bahwa di balik musibah itu ya, nikmatun, ada nikmat. Mengapa Ibnu Taimiyah mengatakan di balik musibah itu ada nikmat? Bagi orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu musibah yang terjadi dalam hidup ini, maka dia akan meraih nikmat yang besar. Apa yang bisa kita lihat di balik hikmah yang di balik musibah itu? Ketika seorang ditimpa suatu penyakit, ketika seorang ditimpa suatu kesulitan, ketika seorang mengalami suatu peristiwa, suatu musibah sekecil apapun, maka musibah itu akan menghapus dosanya. Ketika seorang mengalami sakit menaun, maka sakit itu akan menghapus dosa-dosanya, akan mengurangi dosa-dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, musibah yang menimpa seorang akan mendorong hatinya kembali ke jalan Allah. Ketika dia mungkin khilaf, dia banyak berdosa, dengan adanya suatu musibah, kalau dia bisa menyadarinya, bisa mengambil hikmahnya, maka dia akan kembali ke jalan Allah. Itu yang kedua. Mengapa di balik musibah itu ada nikmat? Maka jangan kemudian ketika kita sedang ditimpa musibah kemudian kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus tetap berhusnudzon. Kita harus mengambil hikmahnya dari apapun yang terjadi pada kita, sehingga tetap akan ada nikmat di balik itu. Ada hikmah yang besar di balik itu semua. Sementara ini dulu yang saya sampaikan. Insya Allah nanti bisa kita sambung lagi pada kajian berikutnya terkait dengan kesabaran ini. Demikian, banyak khilafnya itu dari saya sendiri, ada baiknya, lebihnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya undur diri terlebih dahulu, mohon pamit terlebih dahulu. Kita akhiri nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.